Ya, sore guys, apa namanya, NFT ya nanti malam. Jadi apa namanya, muncul lagi analisa NFT, analisa-analisaan gitu ya. Eh Sebelum dimulai analisanya, apa namanya, tolong di subscribe buat kalian yang baru nemu video NFT dari channel ini gitu ya. Sama tolong di like video ini biar channel ini bisa ditonton lebih banyak sama orang lain gitu ya. Ya, tolong dibantu aja, dibantu. Oke, langsung aja. eh untuk nanti malam NFT gitu ya. eh Cukup mengagetkan ya menurut gue analisa apa sih namanya pergerakan gold kemarin gitu ya. Kemarin itu betul-betul nggak ada apa sih namanya, nggak ada movement, nggak ada news yang efek banget harusnya ke market, tapi market itu langsung running gitu. Nah, kalau menurut gue gitu ya, kenapa kemarin itu marketnya tahu-tahu running dan nggak mau berhenti? Kenapa? Mungkin gini ya, sedikit gue jelasin. Kalau misalnya ada ini apa sih namanya? Kalau kalian perhatiin, kita coret-coret aja dulu chartnya. eh ini ya, ini kan equal nih ya, ini zone, aku anggap ini zone play gitu ya. Ini resisten terakhir ya, ini resisten terakhir. Jadi kenapa kemarin atau tadi malam itu, lebih tepatnya tadi malam itu nggak ada istilahnya turun gitu ya, yang kalian mungkin ngesel gitu karena wah masa iya sih marketnya naik terus gak ada turunnya gitu. Jadi kalian berasumsi untuk ngesel ngesel ngesel, dan marketnya terus naik ke atas sampai hari ini, sampai jam seberapa ini, jam 4 ya, saat video ini direkod. Sampai jam 4 si gold ini tetap nangkring di atas. Kenapa? Yaitu tadi, ini zone play yang sudah di breakout ya, ini zone play yang sudah di breakout. Kok jelek amat gambarnya. Kita ulang ya. Jadi ini adalah zone play guys ya, ini zone play, sideways, kemudian di sini muncul breakout, di mana udah breakout valid gitu ya, breakout dari zone play-nya. Kemudian di sini ada resisten yang cukup bagus. Ya, nggak jelas lah garisnya. Ya, jadi ketika breakout, target pertama yang dilakukan market adalah mencari resisten terdekat. Ya, resisten terdekat ternyata jauh di tanggal 16 November, 2 minggu yang lalu, dan resisten ini ditembus. Makanya kalau kalian perhatiin, ketika resisten ini ditembus gitu ya, ketika resisten ini ditembus kemarin, ini kalau kita marking sesuai dengan line gitu ya, kita markingin line-nya ya, ini paling banyak di tab gitu ya. Kalian perhatiin ada reaksi, marketnya turun sebentar dari sini ke sini, ngayun beberapa kali ya, sampai akhirnya breakout lagi di struktur yang ini ya, di struktur yang ini. Kita lingkarin di sini ya, dia breakout di struktur itu. Habis itu dia gas lagi dong ke atas sekarang. Kemudian sih ada potensi kalau misalnya dia lanjut sideways gitu ya. Kalau asumsinya ini nanti malam sideways dulu nih sampai US session terbuka gitu, kita tinggal tunggu ada zone play terbentuk lagi ya. Kalau kalian mau marking gold gitu ya, ini bisa jadi zone play-nya kalian untuk nanti malam ya. Ini namanya inside bar. Ini inside bar karena belum ada candle yang bisa nutup di atas ataupun di bawah dari eh, apa namanya, candle yang gede ini ya. Jadi belum ada candle yang nutup, belum ada candle yang nutup candle ini ya. Belum ada candle yang berhasil nutup satu candle ini. Jadi range-nya gold kalau misalnya dia breakout-nya ke atas, kemungkinan ya, kalau misalnya gold breakout-nya ke atas,
kita bisa ngelihat gold bakal bikin harga tinggi yang lebih baru gitu ya. Jadi kalau kita proyeksikan sekarang untuk hari ini nanti malam gitu ya, kemana seandainya gold itu bakal running, jika zone play-nya ini ke breakout ya 108 1820 sampai dengan 1825 ya. Ini adalah range targetnya gold untuk NFT nanti malam. Dalam kasusnya gitu ya, untuk kasus yang terjadi biasanya market itu spike gitu. Jadi pergerakannya bisa jadi nanti malam gitu ya. Ketika zone play ini breakout, jadi skemanya yang gue bayangin nanti malam adalah gini. Kalau memang dia breakoutnya ke atas gitu, bam gitu, tembus di sini, kita tunggu dia breakout ke bawah, retrace ke bawah, masuk ke dalam zone, dan dikonfirmasi ada satu candle yang bisa balik lagi ke atas sini. Nah, disinilah kita baru entry untuk ngebuy. Jangan ragu-ragu untuk ngebuy. Ya, karena marketnya itu akan naik sampai ke sini. 1820. Ini skema pertama kalau misalnya gold breakoutnya ke atas. Apabila zone play ini di breakoutnya ke atas ketika ada NFT. Ya, nah, potensial sell zone kalian itu nanti dari 1820 sampai dengan 1827 ya. Jadi untuk NFT nanti malam posisinya ini sideways di dalam zone play dari inside bar yang ini, inside bar yang gede ini. Jadi kita tinggal tunggu breakoutnya. Skema yang kedua, kalau misalnya gold ini breakoutnya ke bawah, kita bisa ngelihat ada beberapa potensial untuk targetnya si gold. Tapi kalau gue pribadi gue akan masuk buy itu nanti di sini. Gue pribadi gue akan masuk buy di harga sekitaran sini. Ya, kenapa? Di sini ada ekor panjang banget guys. Ya, ini ada ekor panjang banget. Jadi mungkin nggak akan ke trigger hari ini atau malam ini pas NFT gitu ya. Tapi seandainya breakout, yang akan gue tungguin adalah kalau beneran dia ini bikin false breakout gitu ya, dia naik ke atas sedikit 1810, habis itu dia turun ke bawah dan bisa breakout ke bawah, gue akan tunggu dia retrace sedikit ya, ninggalin ekor aja udah cukup menurut gue langsung sikat ikut buy sampai ke ikut sell untuk sampai ke sini. Jadi 1750 lagi atau 1760 lah ya. Tapi zone hijau ini menurut gua adalah harga paling murah untuk ngikut buy lagi ya. Jadi untuk gold nanti malam gitu ya, ada potensial sell zone ya, ada potensial sell zone ketika marketnya nge-breakout gitu untuk pas pas US season nanti malam ya, pas US season nanti malam. Dua zone orange ini jadi level sell zone kalian gitu ya. Jadi yang karena ini zone play, skema rate-nya nanti malam itu nunggu valid breakout, kita tunggu retracement-nya terjadi, koreksi sedikit gitu ya, jangan langsung ambil breakout, nanti SL-nya kalian cukup lebar karena kalau dihitung ya 1803 ke sini itu ada 2000 poin, 200 pip. Jadi lumayan juga. Bisa ya, kalau cukup ini ya silahkan gitu ya. Tapi kalau gue pribadi gue nunggu retracement supaya SL gue lebih sedikit, satu SL-nya lebih sedikit, yang kedua gue mengkonfirmasi power yang akan dibuild sama si market ya. Ini kan candlenya seperti yang kemarin gue bilang gitu ya. Setelah ada momentum sebesar ini, marketnya pasti bikin sideways. Dari opening market hari ini gitu, pergerakan candlenya itu cuma ya nggak kelihatan sama sekali gitu, nggak ada partisipasi untuk nge-build market kayak bikin momentum, itu belum ada. Jadi saran gue untuk gold nanti malam, tunggu breakout dari zone ini ya, tunggu breakout dari zone play ini. Skemanya itu gue ulangin ya, kita breakout naik ke atas ya, retracement sedikit, kemudian kita ikut buy ke atas, dan disinilah kita nanti juga akan ikut sell
Jadi ngebuy-nya dapat, sell-nya juga dapat. Ya. Untuk SL otomatis di atas inilah, 18.30 boleh lah. Ini skema pertama. Untuk skema yang kedua, kita akan ngambil sell jika dia breakout ke bawah, koreksi ke atas sedikit, kemudian kita follow up untuk nge-sell. Kenapa gold analisanya kayak gini? Kita kebetulan di lock sama market gitu ya. Kita di lock sama market dari untuk hari ini gitu ya, di candle H1 ini di lock nih. Jadi apa namanya, blok dari gold ini cukup bagus ya. Jadi kalian hanya tinggal tunggu skemanya breakout atas ataupun breakout bawah. Kalau terjadi false breakout itu akan lebih bagus. Artinya potensi kalian untuk ngambil sell lebih tinggi. Atau false breakoutnya justru narik ke bawah gitu ya. Terus yang namanya false breakout gimana sih? Kita ulang ya. False breakout itu maksudnya gini. Gini, false breakout. Ini naik nih. Habis itu, dia masuk lagi ke dalam, justru malah dia balik nembus ke bawah dari zone ini. Jadi mungkin nggak lempeng kayak gini, tapi skemanya itu dia naik ke atas, kemudian dia turun ke bawah, dia ngain seolah-olah dia mau breakout, kemudian di reject dan ada candle momentum turun ke bawah. Di sini gue nggak saranin kalian untuk nge-buy, justru kalian tunggu koreksi naik ke atas, baru kalian ikut sell. Ini contoh false breakout ya. Jadi apa namanya, jangan langsung di sini di sell gitu, justru tunggu ke dalam masuk lagi, tarikan pullback berikutnya gitu. Kalau misalnya rejectionnya terjadi atau ada validasi momentum yang berbalik arah, kalian ikuti gitu ya. Jadi jangan langsung buru-buru kayak wah oke nih bisa sell nih, wah oke nih bisa buy nih, nggak gitu. Jadi tunggu bener-bener ada validasi ya, baru kalian masuk gitu. Jadi skemanya itu kalau false breakout seperti ini. Ya, di zone ini nanti gerakannya kurang lebih gini. Kalau skema yang kita ambil breakoutnya ya dia naik ke atas, dia turun ke sini, nggak masuk ke dalam zone gitu ya. Kemudian dia naik ke atas. Di sini masuk tapi ninggalin ekor. Ya, masuk tapi ditutup balik lagi naik. Body candlenya itu di atas dari zone play. Zone ini ya, zona abu-abu, habis itu dia naik ke atas. Sama untuk posisi sellnya, jadi dia breakout ke bawah, kemudian dia naik ke atas lagi, dan di sini ninggalin ekor kayak gini, terus dia turun ke bawah. Ya, jadi kalau digambar itu mungkin kalau nge-sell ya begini lah ya, anggap ini candle kotak gitu ya. Ini candle nih, ya kan? Terus ada ekornya nih dari sini nih, sak gitu ke atas. Tapi kepanjangan. Ya udahlah ya, kurang lebih gitu. Jadi skema entry kita untuk nanti malam itu breakout and retest. Ya, breakout and retest untuk trading plan nanti malam ketika NFT terjadi. Breakout and retest untuk trading sistem bukan trading rules-nya. Jadi kalian tunggu breakout kemudian retest, kita follow up untuk mengikuti arah dari breakoutnya. Gua rasa cukup. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like supaya video ini ditonton oleh lebih banyak orang. Thank you.